Cedera paha paksa dibela absen bela timnas Argentina. Lalu dibela terpaksa absen memperkuat Argentina dalam laga persahabatan ketika berhadapan dengan El Salvador dan juga Costa Rica setelah klubnya AS Roma mengumumkan sang pemain mengalami cedera paha. Menurut laporan dari AFP, Roma mengungkapkan bahwa Dybala mengalami sobekan kecil pada paha kanannya saat latihan di sesi hari Jumat, sehingga terpaksa absen dalam 2 pertandingan Argentina yang digelar di Amerika Serikat tersebut. Real Madrid menang, Girona kalah, jarak 10 poin pun tercipta. Real Madrid dan Girona telah memainkan pertandingan mereka di pekan ke-29 La Liga Spanyol. Dua tim papan atas itu meraih hasil yang bertolak belakang. Madrid bertandang ke markas Osasuna. Real Madrid menang dengan skor akhir 4-2. Sementara Girona kalah di kandang Getafe. Girona kalah tipis 0-1. Madrid pun kini memiliki 72 poin di posisi teratas. Madrid sekarang memimpin klasemen dengan keunggulan 10 poin dari Girona. Ancelotti dukung keputusan Brahim Diaz bela timnas Maroko. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti diminta membahas keputusan Brahim Diaz yang merapat ke tim nasional Maroko. Ancelotti mengeluarkan kata-kata positif terkait hal tersebut. Dia memiliki tempat yang dia inginkan dan itu pilihan bagus karena Maroko tim hebat dengan pelatih yang bagus pula. Saya kenal baik dengan sang pelatih. Mereka menikmati Piala Dunia yang fantastis dan sekarang Brahim Diaz berkontribusi lebih banyak lagi, ujar dari sang pelatih Ancelotti. Kehadiran Diaz bisa meningkatkan kualitas dari Maroko. Menurut Don Carlo, sang gelandang merupakan pemain penting bagi Real Madrid. Tian Lin sebut Vietnam waspada, Indonesia ganas di GBK. Timnas Vietnam akan melawan timnas Indonesia dalam lanjutan Piala Dunia 2026. Golden Star Warrior waspada karena skuad Garuda ganas di kandang. Dalam catatan 11 versus 11, Vietnam sudah bermain melawan Indonesia sebanyak 28 kali. Hasilnya ada 9 kekalahan, 11 imbang dan 8 kemenangan. Sebagai salah satu pemain senior di Vietnam, Nguyen Tian Linh sudah tahu atmosfer dari Gelora Bung Karno. Oleh karena itu, dia pun memberi wanti-wanti kepada pemain muda dari Vietnam. Manchester City kalahkan Newcastle United. Manchester City tampil nyaman ketika memetik kemenangan 2-0 atas Newcastle United dalam duel perempat final FA Cup. Kali ini 2 gol kemenangan Manchester City diborong oleh Bernardo Silva di babak pertama. Dan Newcastle sudah melawan sebaik mungkin, tetapi perbedaan kualitas pemain jadi faktor penentu di laga ini. Skor 2-0 pun sudah cukup untuk mengantarkan Manchester City jadi tim kedua yang lolos ke semifinal. PSG lawan berat bagi Barcelona. Pelatih Barcelona yakni Xavi Hernandez mengakui bahwa PSG akan menjadi lawan yang berat buat timnya pada perempat final Liga Champions. Barcelona akan menjalani laga leg pertama pada tanggal 11 April di kandang PSG lebih dahulu. Setelah itu laga leg kedua digelar di tanggal 17 April. Xavi mengakui bahwa PSG yang dilatih oleh Luis Enrique akan menjadi lawan yang berat untuk Barcelona. Meski begitu, Xavi cukup percaya diri menatap laga tersebut. Mereka adalah salah satu lawan terberat yang pernah kami hadapi. Saya mengenal Luis Enrique, stafnya dan bagian dari skuad yang sangat baik, kata Xavi dilansir dari Barca Universal. Supporter Bayern Munchen dilarang hadir di markas Arsenal. Bayern Munchen akan menghadapi Arsenal di babak 8 besar Liga Champions. Namun para pendukung Munchen dilarang untuk hadir di markas The Gunners. Bayern Munchen akan menjalani laga tandang tanpa didampingi supporternya karena raksasa Jerman itu mendapatkan hukuman dari UEFA. Darlington dijatuhi sanksi UEFA karena melakukan pelanggaran di laga sebelumnya. Supporter Munchen melemparkan kembang api ke lapangan saat mereka menang 3-0 atas Lazio. Duel tersebut berlangsung di Allianz Arena dan menurut laporan dari Goal, hal itu melanggar peraturan dari UEFA. Alhasil Bayern Munchen pun diberi denda 40.000 euro dan supporter mereka tidak bisa menghadiri laga tandang. Rekor Harry Kane debutan paling subur di Bundesliga. Harry Kane melanjutkan ketajamannya di Bundesliga dengan mencetakkan gol ke gawang Darmstadt. Gol tersebut sekaligus berbuah rekor untuk sang pemain. Harry Kane menyumbangkan 1 gol di laga tersebut dan striker Inggris tersebut mencetakkan gol di masa injury time babak pertama. Itu merupakan gol yang ke-31 untuk Harry Kane di Bundesliga musim ini. Menurut catatan yang dilansir dari Opta, Harry Kane menorehkan rekor sebagai pemain debutan paling subur di Bundesliga.
Cody Gakpo masih perlu tingkatkan performanya. Cody Gakpo menunjukkan performa yang cukup impresif saat Liverpool mengalahkan Sparta Praha. Meski begitu, mantan bek Liverpool Gianni Stefan Warnock meminta Gakpo untuk terus meningkatkan penampilannya. Warnock menilai Gakpo masih belum bisa menjadi pilihan utama di lini depan Liverpool. Menurutnya, Gakpo selama ini memainkan peran sebagai pemain pendukung di belakang Mo Salah, Darwin Núñez, Luis Diaz, dan juga Diogo Jota. Warnock menganggap Gakpo masih bisa tampil lebih baik lagi. Karena itu, Gakpo diminta untuk meningkatkan penampilannya tersebut. Atalanta bakal jadi ujian berat Liverpool. Sebagai kandidat kuat juara Liga Eropa musim ini, Liverpool jelas diunggulkan ketimbang Atalanta. Secara kualitas pemain pun, Liverpool di atas Atalanta. Tetapi Liverpool diwanti-wanti untuk tidak memandang sebelah mata Atalanta yang dianggap bisa sangat menyulitkan. Pasalnya Atalanta pernah mengalahkan Liverpool 2-0 di Anfield Stadium pada ajang Liga Champions. Ini membuktikan Atalanta menyimpan potensi yang mengejutkan terutama di lini serang mereka yang sudah mencetakkan 15 gol di ajang Liga Eropa. Apalagi Liverpool tidak terbiasa menghadapi tim yang bermain seperti Atalanta dengan formasi 3-4-3 atau 3-5-2. Son Heung-min kecam performa Tottenham usai dihajar Fulham. Son Heung-min tidak bisa menerima kekalahan Tottenham dari Fulham. Son menyebut Tottenham perlu tamparan keras atas performa buruknya itu. Terlihat lewat skala telak dalam lawatannya ke markas Fulham dalam lanjutan Liga Premier Inggris. Bermain di Craven Cottage, Tottenham kalah dengan skor akhir 0-3. Usai menang telak 4-0 atas Aston Villa pekan lalu, Tottenham justru loyo di markas Fulham. Untuk pertama kalinya Tottenham tidak bisa mencetakkan gol di musim ini. Singkirkan Wolverhampton, Coventry lolos dramatis ke semifinal FA Cup. Coventry City lolos dramatis ke semifinal Piala FA. Lewat 2 gol di masa injury time, Coventry menang 3-2 atas Wolverhampton. Kemenangan ini lantas dirayakan dengan meriah oleh Coventry City. Mereka bukan tim yang diperhitungkan, tetapi faktanya justru bisa berhasil melaju ke partai semifinal. FA Cup memang menjadi salah satu kompetisi spesial bagi Coventry City. Mereka punya catatan menarik puluhan tahun lalu saat bermain di kompetisi tersebut. Tercatat terakhir kali Coventry City lolos ke semifinal FA Cup terjadi pada tahun 1987. Pada tahun itu pun mereka terus melaju sampai ke final dan akhirnya menjadi juara. Soal masa depan Ivan Toney sebut saya ke Real Madrid. Oleh Sky Sport, Toney sempat ditanya soal langkah ideal yang bisa diambil di musim ini hingga musim panas nanti. Sang pemain pun berharap bisa mendulang kemenangan hingga akhir musim dan bisa mendulang 20 gol. Ia juga berharap dalam 9 laga tersisa timnya bisa mendulang 9 clean sheet. Dan penyerang Brentford tersebut mengklaim dirinya bisa saja ke Real Madrid andai Brentford mau melepasnya. Lazio siap saingi Juventus dalam perburuan winger Aston Villa. Juventus dilaporkan tertarik membawa Nicolo Zaniolo ke Italia. Peminjaman sang pemain ke Aston Villa tak berjalan baik lantaran ia jarang mendapatkan menit bermain di bawah arahan dari Unai Emery. Laman Tutto Mercato mengklaim jika Lazio juga tertarik mengamankan jasa sang pemain di musim panas dan ia Pinco Celesti siap memberikan ruang baginya untuk bermain kembali di kota Roma, namun dengan pelutan seragam yang berbeda. Musim ini Zaniolo yang kini berusia 24 tahun sempat dimainkan 30 laga bersama Aston Villa, namun rata-rata menit bermainnya hadir sebagai pemain pengganti. Sang agen tidak bisa jamin Fikayo Tomori setia di AC Milan. Agen Fikayo Tomori Victor Kolar angkat bicara mengenai masa depan dari sang pemain. Dia mengatakan pemainnya bisa saja hengkang dari AC Milan meskipun ingin setia di San Siro. Dilansir dari Football Italia, Kolar yakin jika Fikayo Tomori fit secara fisik, dia bisa pergi ke tim manapun di Eropa meski sang pemain ingin setia bersama AC Milan. Guimaraes jadi target utama City di musim panas. Manchester City disebut siap menyiapkan dana sekitar 100 juta pound sterling untuk bisa membawa Bruno Guimaraes ke Etihad Stadium. Pemain asal Brasil itu menjadi target utama The Sky Blue di bursa transfer musim panas. Menurut laporan Diario AS, Pep Guardiola ingin mengamankan gelandang top untuk bisa menjadi partner bagi Rodri di lini tengah. Guimaraes sendiri baru saja menunjukkan komitmennya di klub dengan menekan kontrak hingga tahun 2028.
Dalam dealnya, ia memiliki clause rilis di angka 100 juta pound sterling. Kemungkinan situ untuk bisa mengamankannya terbuka andai rilis tersebut nantinya ditebus. Di sisi lain, Newcastle juga berpotensi melepas pilarnya lantaran mengalami masalah keuangan. Rekan tim Xavi dan Deco masuk daftar kandidat pelatih baru Barcelona. Direktur olahraga FC Barcelona yang baru yakni Deco dikabarkan melangsungkan pertemuan dengan salah satu kandidat pengganti dari Xavi Hernandez di kursi kepelatihan. Menariknya, orang tersebut adalah mantan rekannya dan juga Xavi di Blaugrana, dan dia adalah Giovanni Van Bronckhorst. Dilansir dari Sportbill, pertemuan Deco dan juga Van Bronckhorst terjadi pasca laga leg kedua 16 besar Liga Champions antara Barcelona versus Napoli. Sebagai pemain, Van Bronckhorst telah meraih banyak gelar untuk Barcelona. Prestasi tersebut juga terlihat ketika ia menjadi pelatih, di mana ia sukses meraih 5 gelar bersama Feyenoord Rotterdam dan 1 dengan Glasgow Rangers. Al Nassr siap pertemukan kembali Ronaldo dengan Jose Mourinho. Klub ternama Arab Saudi Al Nassr nampaknya akan kembali melakukan perekrutan mencengangkan. Dikabarkan jika mereka berminat untuk bisa mendatangkan mantan pelatih Ronaldo di Real Madrid yakni Jose Mourinho. Dilansir oleh Sportbill, pelatih Al Nassr saat ini yakni Luis Castro nampaknya akan segera dilengsarkan dan penggantinya adalah rekan senegaranya tersebut. Sebelumnya Jose Mourinho memang sudah mengatakan jika dirinya akan berkarir di Arab Saudi, namun dirinya belum menegaskan kapan dan di mana ia akan melatih.